Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali pengajian kita pada kesempatan kali ini, untuk lebih berkahnya, marilah kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungi salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai rahimahumallahu ta'ala, dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebelum kami bacakan hadis tersebut, lebih awal sebagai pengantar sebuah ayat Al-Quran. Al-Quran suratun Nisa mengatakan, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan bagi orang-orang beriman dengan ditentukan waktunya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan bagi orang-orang beriman dengan kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Ayat ini memberi isyarat bahwa pelaksanaan salat sudah diatur waktunya oleh Allah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itulah yang disebut kitabam mauquta. Jadi kalau anak santri di Mangkosok mengatakan, kalau begitu salat adalah kitabam mauquta, bukan kitaban mauqita. Jadi kalau di Mangkosok mengatakan dalam pelaksanaan salat itu adalah mauquta, bukan mauqita. Kalau mauqita mau-maunya kita, tapi mauquta artinya sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Sekarang muncul tanda tanya, bagaimana pemaknaan ayat tersebut? Salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salatul maktubah. Kata Nabi, sesungguhnya amal yang pertama kali
yang akan diperiksa nanti di hari kemudian adalah salat 5 waktu. Kata Nabi, amal yang pertama kali yang akan diperiksa nanti di hari kemudian adalah salat 5 waktu. Fa in atammaha, dan jika salat itu sudah sempurna, maka salat 5 waktunya dicatat sudah sempurna. Tapi yang menjadi tanda tanya, bagaimana bila ada salat 5 waktunya yang bermasalah? Ternyata lanjutan hadisnya mengatakan, wa illa, dan jika ternyata salat 5 waktunya ada yang bermasalah, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, unzuru hal li abdi min tatawwu. Kata Allah, periksa apakah hambaku itu memiliki salat sunnah. Wa in kana lahu tatawwu'un, dan jika ternyata ia memiliki salat sunnah, kata Allah, kata Nabi, ukmilatil faridatu min tatawu'ihi, maka diambillah salat sunnahnya untuk menyempurnakan salat fardunya. Saya ulangi, yang pertama kali yang diperiksa nanti di hari kemudian adalah salat 5 waktu. Dan bila ternyata salat 5 waktu sudah sempurna, alhamdulillah, langsung dicatat sudah sempurna. Tapi bila ternyata salat 5 waktunya ada yang bermasalah, maka Allah berkata kepada malaikatnya, periksa kembali apakah hambaku memiliki salat sunnah. Bila hambaku memiliki salat sunnah, ambillah salat sunnahnya untuk kamu sempurnakan salat 5 waktunya. Hadis ini mengandung begitu banyak pelajaran. Di antaranya itu memberi isyarat perlunya kita menjaga salat 5 waktu. Ini memberi isyarat perlunya kita menjaga salat 5 waktu. Berbicara tentang salat 5 waktu, begitu banyak dalil yang bisa kita sampaikan. Namun pada kesempatan kali ini, kami tidak ingin menyampaikan ayat atau hadis berkaitan dengan kemuliaan salat 5 waktu. Hanya sebuah cerita, dan ini fakta. Tahun 2015 yang lalu, lahir cucunya Andre Gurutta, pimpinan Pondok Pesantren Dede Imam Koso. Kebetulan beliau memiliki 1 orang anak. Jadi Andre Gurutta, pimpinan Pondok Pesantren Dede Imam Koso, anaknya cuma 1, dan itu pun perempuan. Alhamdulillah, jodohnya yang bicara sekarang. Tahun 2013, bulan November 2013 kami menikah. Januari 2015 lahirlah cucunya Gurutta di rumah sakit Parepare sekitar jam 7 pagi. Singkat cerita, sekitar jam 10 datanglah Andre Gurutta dari pesantren menuju rumah sakit. Begitu beliau masuk ke dalam rumah sakit, nampak di wajah Gurutta tanda kebahagiaan ada cucunya. Begitu selesai beliau doakan cucunya, beliau pun datang mendekat kepada kami dengan mengatakan, Agus, engkana tu anakmu? Beliau berkata dalam bahasa Bugis, Agus, engkana tu anakmu? Dalam hati saya mengatakan, engkatona tu apota? Beliau mengatakan, Agus, ada mi itu anakmu? Dalam hatiku mengatakan, ada juga mi itu cucu tak? Ternyata beliau berpesan, ingat nak, sejago apapun anakmu di dunia ini, sejago apapun anakmu di dunia ini, kalau anakmu tidak melaksanakan salat, maka kejagoannya itu tidak ada artinya, karena ujung-ujungnya anakmu akan masuk neraka. Belum cukup 1 malam lahir cucunya Gurutta,
beliau sudah berpesan kepada menantunya mengenai salat cucunya. Seolah-olah beliau ingin berkata, berbahagialah karena sudah ada anakmu, dan itu adalah amanah dan tanggung jawab dari Allah. Jaga dan pelihara anakmu, tapi jangan lupa perhatikan salatnya anakmu. Karena bagaimanapun sukses dan jagonya anakmu, kalau ternyata tidak salat, maka kesuksesannya di dunia ini tidak ada artinya. Karena pada akhirnya anakmu akan masuk neraka. Setidaknya pesan ini merupakan isyarat perlunya kita menjaga salat 5 waktu. Tapi yang menjadi tanda tanya hari ini, setiap orang pasti memiliki masa lalu. Setiap orang pasti memiliki masa lalu. Tidak sedikit di antara kita nanti mengenal salat setelah memiliki cucu. Nanti mengenal salat setelah menikah. Berarti dengan demikian begitu banyak salat 5 waktu yang ditinggalkan sebelumnya. Pertanyaan, bagaimana dengan orang yang seperti ini? Jawabannya, sebesar apapun dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, jauh lebih besar rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja berkaitan dengan salat, ulama mengatakan salat itu ada 3 macam. Salat ada 3 macam. Ada namanya adaan, ada namanya qadaan, ada namanya i'adatan. Salat itu ada 3 macam. Ada namanya adaan, ada namanya qadaan, ada namanya i'adatan. Pertanyaan, apa maksudnya adaan, qadaan, i'adatan? Jawabannya, yang disebut dengan salat adaan adalah kita melaksanakan salat pada waktunya. Ketika kita melaksanakan salat pada waktunya, maka itu disebut adaan. Itulah sebabnya tadi ketika kita salat duhur, lafal niatnya usalli farda salati zuhri 4 rakaatin adaan. Adaan makmuman. Kita menyebut adaan. Kenapa disebut adaan? Karena kita salat zuhur pada waktu duhur. Tapi yang menjadi masalah, Ustaz, tadi malam saya selesai buka puasa, selesai salat maghrib, langsung tidur. Ternyata nanti saya bangun jam 5 subuh. Artinya tidak sempat salat isya, tidak sempat tarawih, tidak sempat juga sahur. Berarti lewat salat isyanya sudah masuk waktu duhur. Pertanyaan, bagaimana dengan salat isyaku? Jawabannya, jam berapapun kita bangun, tetap wajib melaksanakan salat isya sekalipun sudah lewat waktunya. Sekarang, kalau sudah lewat waktunya, lalu bagaimana lafal niatnya? Maka lafal niatnya bukan lagi adaan, tapi diganti menjadi qadaan. Kenapa diganti dengan qadaan? Karena qadaan adalah melaksanakan ibadah setelah lewat waktunya. Itulah sebabnya kalau ada perempuan tidak sempat berpuasa di bulan suci Ramadan, bisa jadi karena haid, karena bendera Jepang berkibar, lampu merah menyala, akhirnya tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, diganti di luar Ramadan, maka puasa gantinya itu disebut puasa qada. Kenapa disebut puasa qada? Karena puasa Ramadan dilaksanakan setelah lewat bulan Ramadan. Nah, demikian juga bila kita terlambat bangun. Taruhlah misalnya nanti bangun jam 7 pagi atau jam 8, sehingga lewat waktu subuh, belum salat subuh. Karenanya jam berapapun kita bangun, tetap wajib salat subuh. Cuma lafal niatnya bukan lagi adaan, tapi diganti dengan usalli farda salatis subhi raka'ataini qadaan lillahi ta'ala. Kenapa disebut qadaan? Karena kita laksanakan salat subuh setelah lewat waktunya. Tapi teori ini tidak boleh dimain-maini.
Tidak boleh kita mengatakan, "Pah, engkau mah paling cara nah, taruh nak matindro yolo." Ini tidak boleh digunakan kecuali dalam keadaan yang benar-benar terpaksa. Artinya apa? Bila memang kita bisa salat pada waktunya, maka wajib melaksanakan salat pada waktunya. Tapi pada kasus tertentu, di saat kita terlambat sehingga lewat waktu salat menyebabkan kita baru mau salat, maka saat itu namanya qada. Tapi yang menjadi tanda tanya, Ustaz, itu kalau baru ketinggalan. Sementara saya ini di masa laluku begitu banyak ceritanya. Yang saya ingat, salat 5 waktu yang tidak saya laksanakan itu ada 7. Yang ketinggalan ada 7. Itu yang saya ingat. Adapun yang saya lupa banyak. Saya ulangi, yang saya ingat salat 5 waktu yang tidak saya lakukan baru 7. Adapun yang saya lupa banyak. Artinya apa? Sudah tidak diketahui berapa jumlahnya. Nah, sekarang pertanyaan, gimana solusinya? Ternyata ulama memberi isyarat bagi orang yang ketinggalan salat 5 waktunya di luar kesengajaan dan dia masih ingat jumlahnya, maka kewajibannya hanya satu. Apa itu? Wajib mengqadha salatnya. Artinya wajib melaksanakan salat qadaan di waktu, di saat dia sudah ingat. Kemudian yang kedua, bagi orang yang sudah ketinggalan salatnya begitu banyak, bisa jadi karena sejak balik, istilah Bugis purai lampak, dia pernah menjadi anak muda yang jauh dari agamanya Allah. Dan nanti ingat kepada Allah, nanti tahu salat ketika sudah berkeluarga. Sekarang jumlah salat tidak diketahui berapa yang ditinggalkan. Sekarang pertanyaan, gimana solusinya? Ternyata kata ulama ada 3 kewajibannya. 1, wajib taubat. Jadi 1, wajib taubat. Karena meninggalkan salat di masa lalu itu adalah sebuah dosa dan pelanggaran. Karenanya wajib taubat. Yang kedua, wajib qadaan. Wajib mengganti semua salat yang ditinggalkan. Tapi mungkin muncul tanda tanya, magana iya Ustaz? Dewi sengi jumlahnya. Bagaimana saya sudah tidak tahu jumlahnya. Bagaimana solusinya? Jawabannya ada 2. 1, laksanakan salat qadaan sebanyak-banyaknya. Laksanakan salat zuhur, selesai salat zuhur lagi, selesai salat zuhur lagi, selesai lakukan lagi, selesai lakukan lagi, selesai lakukan lagi, sepanjang waktu salat zuhur terus dengan niat qadaan. Setelah itu salat asar qadaan, sepanjang waktu salat terus dikerjakan dengan niat qadaan. Selesai itu salat lagi, selesai itu salat lagi, nanti berhenti salat kalau sudah yakin sudah tertutupi semuanya. Tapi kalau ini yang mau dikerjakan, tutup pasar OYH. Dekna kagak toma pasar. Kalau ini yang mau digunakan. Sehingga kata ulama sebagai solusi kemudahan, dan ini disampaikan oleh seorang ulama besar dari Mesir yang bernama Syekh Muhammad Sayyid Tantawi.